Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Perkenalkan, saya Fawaz Asatiri Arsyad dari semester 1 program studi Manajemen Haji dan Umroh Fakultas Agama Islam. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas ujian tengah semester mata kuliah umum Bahasa Indonesia yang diampu oleh Bapak Dr. Mukhrij Sidki MAG Hafizahullah Ta'ala. Dan pada kesempatan kali ini saya akan membahas salah satu isu yang cukup hangat. Salah satu isu yang bahkan bukan hanya sekedar cukup hangat, mungkin menjadi isu yang cukup panas untuk diperbincangkan, isu yang menjadi trending di media sosial, yakni penetapan Presiden Republik Indonesia yang kedua, yaitu Bapak Soeharto sebagai pahlawan nasional. Keputusan ini memunculkan perbincangan yang luas, baik berupa dukungan maupun penolakan yang tajam. Lebih dari sekedar gelar, isu ini menyentuh pertanyaan yang mendasar tentang cara bagaimana bangsa ini memperlakukan sejarah, memaknai sejarah, serta merawat ingatan kolektif para rakyatnya. Penetapan gelar pahlawan nasional kepada Presiden Soeharto dilakukan melalui keputusan resmi pemerintah, serta setelah melalui proses pengkajian oleh tim peneliti dan juga pengkaji gelar pusat. Pemerintah menyatakan bahwa Soeharto dinilai telah memenuhi kriteria formal yang diatur dalam peraturan perundang-undangan, termasuk kontribusinya dalam perjuangan dan pembangunan bangsa. Namun meski secara administratif keputusan tersebut tetaplah memunculkan kontroversi, menjadi sebuah kontroversial yang luas. Hal ini terutama disebabkan karena figur Soeharto sendiri merupakan tokoh yang memiliki dua sisi sejarah, yaitu sisi kontribusinya dalam pembangunan bangsa dan negara, dan juga sisi pelanggaran-pelanggaran yang ia lakukan. Dan salah satu isu yang paling sering dibahas yaitu pelanggaran hak asasi manusia ataupun HAM. Para pendukung penetapan gelar pahlawan ini menyampaikan beberapa argumentasi yang penting. Pertama, Soeharto dianggap memiliki peran yang signifikan dalam masa perjuangan kemerdekaan, khususnya melalui tugas-tugas militernya. Riwayat kepemimpinannya di militer sebelum dan sesudah kemerdekaan itu sendiri memberikan nilai historis tersendiri. Yang kedua, yaitu dari masa pemerintahannya. Selama Orde Baru sering digambarkan sebagai periode yang stabilitas politik dan pembangunan ekonomi dan juga infrastruktur nasional, kemudian ekspansi pendidikan dan juga modernisasi birokrasi. Nah, narasi-narasi seperti inilah yang menjadi bagian dari dukungan keberhasilan yang disoroti oleh para pendukung penetapan gelar pahlawan nasional ini. Selain itu, pendukung berpendapat bahwasannya penilaian terhadap seorang tokoh tidak boleh dilakukan secara sepihak dengan hanya memandang sisi negatifnya. Mereka menekankan perlunya pertimbangan konteks zaman, kompleksitas kepemimpinan, serta dampak nyata pembangunan yang masih dirasakan hingga saat ini. Pemerintah pun menegaskan bahwa pemberian gelar ini merupakan respons terhadap aspirasi sebagian masyarakat yang menilai Soeharto layak menerima pengakuan nasional atas jasa-jasanya. Namun di sisi lain, penetapan gelar ini menimbulkan gelombang penolakan yang besar dari berbagai kelompok. Para pengkritik mengingatkan bahwasanya pada pemerintahan Orde Baru identik dengan pelanggaran hak asasi manusia, pembatasan kebebasan sipil, pengekangan pers, serta tindakan represif terhadap lawan politik. Belum lagi pembungkaman yang dilakukan oleh pemerintah pada saat itu. Peristiwa-peristiwa
kelam seperti kekerasan pasca 1965, penculikan aktivis, dan penindasan terhadap kelompok minoritas politik itu adalah menjadi dasar utama para penolak dalam memberikan gelar pahlawan nasional ini. Kritikus juga menyoroti tuduhan korupsi dan kolusi yang terjadi secara masif selama era Orde Baru. Soeharto sering ditempatkan dalam daftar pemimpin dunia yang paling banyak dituding melakukan korupsi dalam skala besar. Bagi sebagian pihak, memberikan gelar pahlawan nasional kepada seseorang yang terlibat dalam berbagai tuduhan tersebut dianggap sebagai bentuk pengingkaran terhadap prinsip keadilan dan tata kelola pemerintah yang bersih. Selain itu, penetapan ini dinilai berpotensi menciptakan pelapisan ulang sejarah, yakni upaya memutihkan atau mengaburkan catatan pelanggaran yang pernah terjadi. Banyak korban dan keluarga pelanggaran HAM menyatakan bahwa keputusan ini cukup melukai ingatan mereka. Bukan cukup lagi, bahkan memang melukai ingatan mereka dan menghambat proses keadilan, yaitu usaha untuk mengungkap kebenaran, memberikan pengakuan moral kepada korban, serta mencegah pengulangan kesalahan yang sama pada masa depan. Terdapat pula kekhawatiran mengenai implikasi politik dari keputusan ini, mengingat hubungan historis antara Soeharto dan sebagian tokoh elit politik pada saat ini. Sebagian pengamat menilai bahwasannya keputusan tersebut memiliki dimensi politis, bukan hanya administratif. Beberapa pihak menganggap bahwa pemberian gelar tersebut dapat memperkuat nostalgia terhadap rezim otoriter dan merubah orientasi politik bangsa menuju arah yang lebih konservatif serta kurang demokratis. Kontroversi ini menunjukkan bahwasannya bangsa Indonesia masih berproses dalam menafsirkan sejarahnya sendiri. Pertanyaannya bukan hanya apakah Soeharto layak menerima gelar pahlawan, tetapi juga bagaimana bangsa ini menentukan standar pahlawan. Apakah pahlawan harus sosok yang tanpa cacat, ataukah kita harus mengakui bahwasannya sejarah bangsa selalu diwarnai tokoh-tokoh dengan sisi terang dan sisi gelap sekaligus. Isu ini juga mendorong kita merenungkan bagaimana negara menjaga ingatan kolektif. Ketika suatu tokoh diberi gelar kepahlawanan, negara memberikan pesan moral kepada generasi mendatang mengenai siapa yang patut diteladani. Oleh karena itu, setiap keputusan semacam ini harus dilakukan secara hati-hati, dilakukan secara transparan dan sensitif terhadap nilai-nilai keadilan sosial serta pengalaman para korban. Sebagai bangsa yang besar, kita harus mampu menempatkan sejarah bangsa secara proporsional. Menghargai jasa bukan berarti menutupi kesalahan, dan mengakui kesalahan bukan berarti menghapus kontribusi. Dalam menghadapi penetapan Soeharto sebagai pahlawan nasional, yang paling penting ialah bagaimana bangsa ini tetap jujur pada sejarah, objektif dalam penilaian, serta bijaksana dalam mengambil pelajaran. Pada akhirnya, perdebatan bukan semata tentang Soeharto, tapi tentang arah moral bangsa itu sendiri, tentang bagaimana kita mendefinisikan pahlawan, dan tentang seberapa jauh kita siap menghadapi sejarah tanpa seleksi yang menguntungkan kelompok-kelompok tertentu. Mungkin demikian ini yang dapat saya sampaikan. Mungkin masih banyak kekurangan, namun ini yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.